Uh, fashion sekarang nih kok beda dari yang sebelumnya? Ini fashion Idul Fitri atau Idul Adha biasanya. Karena iya, saya bukan berarti wah lu biasanya kalau berpakaian fashion Arab gini kan orang wah lu nggak suka NKRI gitu kan dibentur-benturinnya. Enggak guys, gue memang suka tuh kayak K-popan. Gue suka fashion Arab tuh yang kayak gini, kayak jadi seolah-olah jadi pangeran-pangeran. Ini pertama kali pertama kali kolaborasi di dunia off air, karena kan biasanya di on air kan beberapa kali udah. Jadi ya kayak kita berusaha menjangkau juga orang-orang yang mungkin belum nonton kita di YouTube ya Seth. Iya. Jadi bisa teredukasi juga dan bisa lebih merata lagi agar masyarakat Indonesia tidak menganggap hal yang bukan goib itu dianggapnya goib, biar nggak kayak gitu. Karena kita berusaha menjelaskan yang goib kayak gimana, yang bukan goib kayak gimana gitu. Banyak yang berusaha membedakan mana goib mana klinik. Iya benar. Betul. Iya. Dan itu penting untuk dipahamkan ke masyarakat bahwa yang goib itu ya dalam Quran dijelaskan hari kiamat ya. Qada dan qadarnya Allah, apa yang terjadi di hari esok itu masuk ya kepada takdir, keimanan pada takdir, malaikat yang mencatat kanan kiri kita. Iya. Karena kalau kita yakin terhadap hal gaib pasti ya akan lurus keimanannya, lurus lisannya, lurus perilakunya. Karena itu adalah iman pada yang gaib. Tapi kalau klinik, ya mohon maaf, sakit mah dikit, keluar paku, keluar keris kecil, itu klinik namanya, bukan gaib. Trik ya. Trik horor-hororan. Tapi Ustaz, komentarnya tentang Marcel yang sekarang lagi jadi perbincangan gitu kan, seperti apa sih gitu? Saya mendukung beliau 100% untuk membongkar trik-trik sulap yang dianggapnya itu adalah sebuah karunia dari Allah. Karena oknum-oknum itu mengatasnamakan Islam. Akhirnya orang-orang yang mungkin tidak suka sama Islam bisa menjadikan ini sebagai celah menghina Islam lebih dalam. Ini Islam agama yang suka mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh, yang halu lah, yang apa. Alhamdulillah dengan hadirnya Mas Marcel ini, trik-trik sulap itu bisa dibongkar. Ya, tapi perlu ingat ya bahwa kita selalu kaum muslimin kita juga percaya ada yang namanya sihir. Iya, betul. Ya, sihir itu ada dan dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tetapi percaya omongan tukang sihir kita tidak. Iya, betul. Kita katakan dengan tegas tidak. Betul. Tidak boleh. Ya, jadi yang saya maksud, makanya ketika saya bilang santet metode goib itu nggak ada, santet bukan sihir. Ya. Jadi saya pribadi, kalau Ustaz Faizal mungkin masih menyamakan Ya. santet sihir itu sihir. sama, ya. Kalau saya pribadi di dunia saya, santet dan sihir itu dua hal yang berbeda. Beda. Jadi ketika saya mengatakan santet nggak ada yang metode goib, ini bukan berarti sihir nggak ada. Ya. Karena santet itu metodenya kalau nggak ancaman ya racun gitu, Racun. dari yang saya pelajari. Sedangkan sihir saya pribadi membedakannya. Gitu. Jadi cuma perbedaannya antara santet dan sihir itu perbedaan istilah kata aja ya? Bukan. Kalau Ustaz Faizal iya. Kalau saya ya. Kalau saya Mas Marcel dulu. kalau saya benar-benar mendalami dan membedakan itu. Sihir itu biasanya penyihir nggak jualan terima jasa santet gitu ya. Iya, enggak jualan. yang asli ya. Yang asli itu nggak jualan kayak gitu. Biasanya yang asli itu menggunakan sihirnya ketika barang pribadi atau wilayah pribadinya tuh diganggu sama orang lain. Kayak misalnya dia pekerjaan utamanya petani, terus tanahnya mau diambil orang. Nah baru biasanya digunakan sihirnya. Sihir. Ya. Bukan orang-orang yang terima jasa pelet santet itu fake semua. Kalau perspektif saya boleh saya jelaskan? Iya boleh. Kalau perspektif saya pribadi ya, kalau sihir itu kan bahasa Arab. Sihir dari bahasa Arab yakni ada yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102. Mulai muncul itu memang ketika Kesultanan Islam mulai bangkit di tanah Jawa ini khususnya. Sebelum itu santet adalah sebuah istilah mengistilahkan sihir dari Jawa Timuran. Di Jawa Tengah disebutnya tenung. Teluh di Jawa Barat, teluh ya, kemudian ada sokna ya, dan lain-lain ya, ada banyak sebutan-sebutannya. Dan kalau dalam hazanah keilmuan yang saya pelajari di Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, contohnya yaitu masuk ke ranah sihir itu, santet dan sihir. Kalau saya pribadi sama, kalau Mas Marcel beda. Ya beda. Hanya itu aja sih masalah definisi saja. Definisi aja iya. Jadi intinya aja ya, Mas Marcel ya sama iya, kayak saya bahwa sihir itu ada. Cuma iya. kalau santet perspektif Mas Marcel adalah dengan racun dan teror psikologis. Iya, ancam. Kalau saya santet sihir ya ada yang metode gaib dengan setan. Iya. Intinya sama lah. Sama, cuma beda definisi. Beda definisi. Oke, Pak Marcel kemarin baru ada Polda Jatim ya ke sini dan
BAP di Polsek Cilandak, boleh diceritain nggak Kang Marcel seperti apa? Ya kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai terlapor ya. Itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin. Yang katanya diduga pencemaran nama baik. Dan Polda Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian, namun Mas Udinnya nggak mau. Polda Jatim tuh udah berusaha, ya udah daripada dijadiin drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel, nanti kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan nggak mau, kata Polda Jatim. Jadi kemarin ya Polda Jatim akhirnya saya ajarin sulap. Jadi iya beneran, akhirnya foto-foto kemarin kesini tuh. Ada pertanyaan mungkin atau Pertanyaan gimana? ada Berapa pertanyaan dan proses BAP-nya seperti apa? Kang Berapa Marcel? pertanyaan saya nggak tahu ya. Kemarin tuh jadi jatuhnya Polda Jatim nanya kayak maksud buat video yang kata dia tuh itu mencemarkan nama baik dia tuh, ditanya itu maksudnya sebenarnya videonya kayak gimana. Ya saya jelaskan itu edukasi, yang saya bahas triknya bukan si Mas Udinnya. Trik yang dia praktekkan itu. Jadi edukasi ya, setelah dijawab dan dicatat semuanya ya kita lihat aja nanti ke depannya apakah diproses atau enggak, karena itu kan cuma minta keterangan klarifikasi aja. Berarti dari Polda Jatim mau mendamaikan kalian, maksudnya mau mempertemukan. Polda Jatim tuh nggak mau mendamaikan. Mas Udin maunya damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap. Pembuktian. Sini ketemu sama, kalau emang lu ilmunya asli, ketemu ini sama Marcel. Kita buat arena di Polda Jatim gitu. Nanti Marcelnya kita panggil, siapin orang yang dia menurut dia disantet, nanti suruh transfer ke Kelapa. Marcel bisa nggak bongkarnya? Kalau bisa bongkar berarti terbukti dianya gitu. Kalau dari Pak Cuma Ustadz sendiri menyikapin hal ini seperti apa Pak Ustadz? Yang apa? Perseteruannya. Persentuhannya gini. Menyikapinnya gimana? Kalau saya menanggapi bukan ke orang ya, tapi kepada apa yang sudah disampaikannya selama ini dan yang dipraktekannya. Ya lebih baik ya, lebih baik legowo saja, jujur. Manusia, jalan selamatnya para nabi dan rasul serta pengikut-pengikutnya itu adalah bersikap wajar, tawadhu. Ya nggak mau dianggap spesial. Kan orang yang seperti itu kadang-kadang pengen dianggap spesial, punya kelebihan. Dan maaf, itu sama seperti sifat-sifatnya iblis. Ya, sifat-sifat api dan angin yang kepengennya itu selalu mulat gitu ya. Kayak begitu. Jadi ya dalam hal ini tinggal pembuktian saja. Kalau misal memang beliau mengklaim bahwa ilmu itu nyata, dibuktikan saja. Kalau enggak ya tinggal ucapkan secara legowo, ini cuma trik untuk hiburan, entertain, kan cukup sudah beres. Iya sebenarnya cuma sampai situ, cuma mirisnya kan dijadiin drama ini loh. Dan yang saya ini Mas Marcel, beliau setelah karomah mungkin sudah banyak disebut, akhirnya mengatakan itu ma'unah. Adapun ma'unah kalau dalam kita lihat dari hadis ya, yang 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam gua, itu mereka tidak bisa dengan kekuatannya menggeser batu yang membuat mereka terjebak di dalam gua, tapi dengan tawasul dulu, dengan amal soleh ya, dengan berbakti kepada orang tua, menjauhi zina, dan yang satu lagi ngasih gaji karyawannya yang selama ini beliau tabung kemudian dikasihkan. Baru habis itu Allah hilangkan bencana yang dialami oleh mereka. Itu ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan untuk orang-orang yang benar keimanannya. Jadi enggak setiap kali bikin konten ma'unahnya datang, enak sekali. Kita bukan Tuhan, kita makhluk yang enggak mempunyai daya dan kuasa. Iya. Sekarang saya menanggapi adanya lagi yang kayak semacam banyak sekali orang-orang yang pengen tampil untuk mengomentari hal-hal seperti ini. Menurut diri seperti apa? Ya alhamdulillah saya pribadi bahagia bisa membagi-bagi rezeki ke mereka-mereka itu sih. salah satunya Sandy Tumiwa yang menantang kamu. Nggak tahu, saya Oh, kalau nggak itu tahu. nggak tahu. Tidak tahu karena aduh, saya memperfokus sama kerjaan-kerjaan, nggak fokus sama drama-drama yang kayak gitu soalnya. Gitu. Bahkan ada yang ngaku juga kalau sebenarnya itu Bang Mario itu satu bapak angkat ya. Nah, itu bapak angkat siapa SD lagi? 12. Makin nggak jelas tuh. Kayak bapak angkat gue siapa ya coba? Nggak pernah punya bapak angkat gue. Cari nggak kenal. Kalau nggak salah ada berita tuh beredar bahwa salah satu orang tua Kang Marcel itu dulu adalah maaf banget Kak, dukun. Nah, itu benar kan- nggak? Paranormal lah bukan? Orang tua saya purnawirawan Polri. Oke. Selesai dari purnawirawan Polri, dia rental mobil. Udah itu ini makin aneh lama-lama nih nanti Marcel Rarival keturunan Spider-Man nih gitu. Atau ternyata pesulap merah punya bapak Superman. Ini makin aneh dah menurut saya. Kok drama-dramaan begini? Ada aja. Soal film polemik ini kan
jadi lebar luas gitu. Takut nggak sih bang nanti keluarga atau istri yang sekarang kan kemarin kan katanya nangis-nangis tuh bang. Oh, Iya. kalau istri tuh nangis-nangis pas saya di Blitar sana. Dia khawatir, katanya nanti kamu tuh kalau kayak gini pembuktian setiap kali saya pembuktian loh, bukan itu doang. Istri tuh khawatir banget karena mempertaruhkan nyawa katanya. Lah saya bilang ke istri saya, nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan karena udah ditakdirkan. Mau saya di rumah pun, Allahu Akbar. iya, nggak Allahu bisa Akbar. dipertaruhkan. Aneh-aneh aja gimana caranya nyawa dipertaruhkan gitu. Sedangkan nyawa kita akhirnya udah ditentukan gitu. Tapi lu bikin tenang istri sama keluarga gimana sih? Istri maksudnya Iya, bikin istri. saya bikin anak. Bikin tenang dia supaya tidak khawatir. Kalau masa pikirannya Biar nggak khawatir. Iya. Ya paling saya traktir makan gitu sih. Paling ya udah saya nggak ada yang nggak khawatir berlebihan gimana sih. Paling pas pembuktiannya aja pas hari. Kalau dari Pak Ustadz sendiri, apakah mendukung Saya mendukung. untuk halnya Marcel ini? Saya mendukung. Edukasi yang sangat bagus ini perlu terus didukung. Iya. Karena kalau nggak ada yang bergerak siapa lagi ya? Kalau Jadi mendukung 100% pergerakan Marcel ya, Pak Ustadz? Ya, pergerakan untuk meluruskan ya akidah masyarakat dengan cara beliau. Istilahnya kalau zaman para wali sanak dulu, wali songo, ya Sunan Kalijaga zaman sekarang itu dengan caranya beliau sendiri tampilan milenial ya. Kalau zaman dulu kan tampilan Jawa banget gitu ya. Tampilan milenial. Ya, semoga anak-anak muda jadi nggak banyak yang keblinger lah. Oke. Untuk terobsesi punya kekuatan super. Satu pertanyaan terakhir ya. Kak, menanggapi yang lagi viral sekarang juga, kemarin ada salah satu dukun yang takut jarum suntik. Menurut kamu seperti apa? Nah, dan menurut Pak Ustadz itu Iya. gimana tuh? Kak Marcel dulu, Kak Marcel dulu. Ya, makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu, ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya macam-macam alasannya. Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi. Kan dijadiin komedi ya. Mungkin kan masyarakat juga selama ini kan lagi Covid tuh kemarin stres-stres. Nah, dengan munculnya mereka jadi ada bahan tertawaan. Tapi enjoy aja ya menghadapinya, malah bikin ketawa ya kalau oleh saya, kayak gitu. Sekali lagi saya fokusnya ke apa yang saya kerjakan, banyak banget pekerjaan nih. Saya pergi pagi pulang pagi sampai sekarang masih. Iya, iya. Nggak Ya, sempat bang, ngurus. menanggapi MUI tadi dia bilang kita baru saja wawancara dengan anggota MUI, dia bilang Bang Marcel ini nggak bisa jadi seperti hakim. Tidak semua Tidak pimpinan semua. karena kan itu kan udah ada porsi-porsinya sebenarnya gitu kan. Nah, dan kalau misalkan pesulap kan emang untuk sebagai hiburan aja, nggak perlu untuk menghakimi. Nanti untuk tanggapan dirimu sendiri seperti apa tentang Ya memang betul, saya nggak menghakimi, mungkin dia nggak nonton video saya. Setelah saya kan cuma menerima undangan terbuka. Saya nggak sumpah, saya nggak pernah tuh datengin orang, woi lu nipu, woi lu nggak pernah. Mereka yang sini kalau nggak percaya buktiin, ya udah ayo. Saya selalu gitu loh. Coba lihat tuh, kalau saya tanggepin nih nanti yang kayak Persatuan Gabut Indonesia. Ya, kalau saya tanggepin nanti yang ada seolah-olah tuh pesulap merah kan menghakimi dia. Lah, lihat sendiri kan siapa yang mulai duluan kan. Saya nggak pernah menanggapi itu karena menurut saya yang apa ya, kayak laki itu tanding kalau sebanding. artinya memang dirimu hanya sekedar supaya gentle untuk Menjudge secara negatif ya, sekali lagi bukan hanya saya yang tidak layak menghakimi, mereka pun nggak layak untuk menghakimi saya. Iya betul. Jadi kalau saya dibilang saya nggak menghakimi, ya betul, saya nggak pernah menghakimi. Boleh tonton video saya yang mana yang menghakimi? Nggak ada. Ya, mereka pun seperti itu seharusnya, tidak menghakimi saya. Maka dari itu tonton dulu channel-channel saya, gitu, cari tahu seharusnya. Kalau nggak tahu, cuma kan memang di sana beredarnya makin luas karena drama-dramaan ini. apa yang menanggapi drama? Ya menanggapi drama, kamu mau diancam ini itu ditembak. Pakai itu kamu gimana? Cuek aja atau Cuek aja karena menurut saya jadi bahan tertawaan juga. Ya luar biasa. Oke. Selebritas terakhir, Bang, selebritas tiket. Satu terakhir. fashion sekarang nih kok beda dari yang Bener banget. sebelumnya? Ini fashion Idul Fitri atau Idul Adha biasanya. Karena iya, saya bukan berarti wah lu biasanya kalau berpakaian fashion Arab gini kan orang wah lu nggak suka NKRI gitu kan dibentur-benturinnya. Enggak guys, gue memang suka tuh kayak K-popan. Gue suka fashion Arab tuh yang kayak gini, kayak jadi seolah-olah jadi pangeran-pangeran gitu, pangeran Arab. Nah,
Jadi bukan berarti gue menyukai satu bidang, kan di luar sana banyak juga orang yang suka Jepang pakainya Jepang-Jepangan, orang yang suka Belanda ya pakainya Belanda-Belandaan. Setiap orang punya haknya masing-masing untuk menyukai sesuatu gitu. Jadi jangan dibentur-benturkan dengan wah nggak cinta NKRI. Ya saya kalau nggak cinta NKRI ngapain mengedukasi masyarakat Indonesia gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.